Tanjung Perak, ojo lali gawe helm ijo royo-royo. Perkenalkan kula guru penggerak asale teko Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Rina Mariana, calon guru penggerak Angkatan 6 dari kota Surabaya dan bertugas di SMP Khadijah, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya yang melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 bahwa yang pertama, pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM, yaitu mengutamakan aspek kognitif anak saja. Padahal ini sering lupa bahwa pendidikan bukannya hanya soal mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar anak. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan semua siswa tanpa memperhatikan kemampuan anak dan saya melakukan pembelajaran sesuai zona nyaman saya tanpa harus memperhatikan kepentingan siswa dan perbedaan siswa di kelas. Yang ketiga, guru lebih mendominasi pembelajaran atau yang disebut teacher center. Dalam pembelajaran saya terlalu banyak berbicara atau berceramah dan siswa hanya duduk diam dan mendengarkan. Dan yang terakhir adalah suasana kelas yang tertib dan tenang dan anak-anak memahami materi. Ketika saya mengajukan pertanyaan, anak-anak hanya diam saja. Berikut ini adalah suasana kelas saya sebelum mempelajari modul 1.1. Saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya antara lain. Pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa menjadi sumber belajar. Anak bebas memilih sumber apa yang dimana yang akan dijadikan sumber belajar. Tugas guru adalah menuntun siswa agar tidak kehilangan arah dan bisa menghasilkan karakter anak yang baik. Kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak, kita bisa menumbuhkan kreativitas anak, bernalar kritis anak, komunikasi dan kolaborasi. Di sini anak akan lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran sehingga kelas tidak sepi. Ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir sebagai individu yang berbeda-beda. Saya sadar karena adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran menjadi berwarna. Dalam hal ini, saya sebagai seorang pamong harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Dan itu, setelah mempelajari model 1.1, saya juga harus merubah perilaku saya. Antara lain, seorang guru harus bisa mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Kedua, seorang guru harus bisa memberdayakan siswa. Salah satu contohnya, seorang guru harus memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Sebagai seorang pendidik, harus juga lebih cermat melihat bakat anak sesuai dengan kodratnya. Dan agar kelas saya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil belajar Pancasila. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya tempat. Hal ini penting kita terapkan kepada anak-anak pada saat ini, mengingat perkembangan iptek banyak sekali anak-anak yang kehilangan nilai-nilai budayanya. Di sini saya sebagai seorang pendidik berusaha untuk menerapkan budaya lokal. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti.
Pembiasaan dengan nilai-nilai yang baik akan menghasilkan budi pekerti yang baik bagi siswa. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG, yaitu pembelajaran yang menuntun bukan menuntut. Kita sebagai guru berperan sebagai AMONG dalam penempatannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola ASI, ASU, dan ASA. Yang terakhir, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, yang pertama, pendidikan adalah menuntun sesuai dengan minat dan bakat siswa. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang terakhir, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi, pemikiran, filosofis Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan penyampaian. Salam bahagia, guru penggerak, bergerak, tergerak menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.